kata riset. Pusing, Pak. Itu ada Mencari nggak? data, Apa sih Pak. riset? Apa? Mencari data, Pak. Mencari data. Oke, jadi Untuk riset membuktikan itu, kebenaran dari yang kita teliti. oke, berarti riset itu mencari suatu kebenaran ya. Oke, ada lagi nggak penelitian? Iya, riset penelitian, Leo. Tolong ya. Jangan secara harfiah. Oke, ada nggak kira-kira apa sih penelitian? Riset itu menurut kalian nih? Jadi benar ya, riset itu kita memang mengumpulkan data-data baik itu sekunder, primer, ataupun dari database sudah tertulis untuk mencari sesuatu yang baru dan membuktikan kebenaran dari apa yang kita hipotesiskan. Misalkan. Ada lagi nggak kira-kira menurut kalian riset itu apa? Buat tugas akhir aja, Pak. Oke, ada nggak pendapat dari teman-teman? Karena kenapa? Kenapa sih riset itu penting? Kenapa kita harus melakukan suatu riset? Menurut Menambah teman-teman pengetahuan, itu Pak. apa? Gimana? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Oke. Ada lagi pendapat yang lain dari teman-teman? Biar ketika kita berargumen, Pak, tidak kosong, Pak, tidak hanya ngomong doang, tapi memang benar-benar ada buktinya kayak gitu, Pak. Oke, jadi agar ketika kita menyampaikan sesuatu itu memang berbasiskan suatu data dan fakta yang memang benar terjadi ya. Oke. Pertanyaannya mengapa melakukan riset? Karena memang seperti itu ya keadaannya ketika baik teman-teman nanti sudah lulus pun teman-teman akan melakukan riset ya di pekerjaan teman-teman. Jadi misalkan nanti ada yang ingin jadi misalkan marketing strategis misalkan. Ya kalau kalian nggak bisa riset, nanti cara kalian melakukan market riset kayak gimana? Menemukan apa keinginan konsumen itu bagaimana? Nggak tahu. Jadi memang jika teman-teman ada yang merasa mengapa melakukan riset itu masih sebagai suatu beban, coba diubah mindset-nya bahwa memang ketika teman-teman sudah lulus pun dan nanti bekerja, teman-teman akan melakukan riset. Jadi ini adalah suatu fundamental yang memang harus dimiliki oleh teman-teman sehingga nanti ketika udah selesai dari perkuliahan nih, udah punya fundamentalnya bahwa untuk melakukan risetnya seperti ini. Baik di bidang anti SDM, di SDM juga riset misalkan kita pengen tahu nih performance pegawai kita seperti apa, itu riset lagi. Marketing kita pengen tahu strategi marketing yang baik dilakukan itu seperti apa, itu udah riset lagi. Di keuangan juga sama ya, misalkan seperti apa sih misalkan strategi untuk pendanaan yang baik itu seperti apa, itu udah riset lagi. So, di operasi seperti apa sih proses produksi yang bisa meningkatkan efektivitas dari produk kita nantinya, itu juga produksi lagi. Jadi dimanapun nanti teman-teman bekerja kemungkinan akan melakukan riset. Atau teman-teman mau jadi YouTuber juga sama riset ya. Ada yang mau jadi YouTuber, sini riset. Nanti kalian melihat analitiknya seperti apa. Oh, konten yang ini nggak terlalu banyak disukai oleh yang melihat saya, subscriber saya. Oh, itu kan riset lagi ya. Jadi teman-teman mau gimana pun akan melakukan riset. Makanya ini jika dianggap sebagai suatu beban, mari kita bersama diubah mindset-nya bahwa memang banyak sekali yang bisa kita lakukan jika kita mengetahui bagaimana kita melakukan riset. Seperti itu ya. Jadi kita ubah mindset-nya kalau tugas apa ini mau bikin ini ya channel YouTube ya. Oke, nanti ditunggu ya rilisnya. Jadi mau gimana pun nanti memang akan banyak melakukan riset ya. Udah berapa subscribernya nih? Oke, jadi selama 1 semester nggak ngajar udah ini ya 32, mantap. Lumayan ya. Atta Halilintar juga kalau mulai dari 1 tetap aja nggak akan di atas 10 juta ya teman-teman ya. Jadi walaupun masih 32 anak kelas nggak apa-apa. Kita mulai dari angka 1 lanjut 2, asal jangan di unsubscribe aja ya, jadi 0 lagi. Oke. Kita lanjut. Gimana sih untuk melakukan riset itu? Ada beberapa tahapan teman-teman. Pertama, mulai dari kita mendeskripsikan ya, mendefine apa sih problem yang ingin kita selesaikan dari research kita, juga objektifnya apa sih. Lalu kedua itu kita mulai di desain dari riset yang kita lakukan seperti apa sih, apa aja sih yang akan kita lakukan riset, seperti apa sih tahapan-tahapan nanti ketika melakukan riset. Setelah itu dibuat risetnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya setelah ini gimana cara membuat research instrumen ya. Mungkin teman-teman yang kualitatif gimana nanti ketika melakukan interview
atau ketika melakukan FGD, atau juga nanti ketika yang teman-teman yang kuantitatif bikin kuesioner seperti apa nanti akan dibahas ya, mungkin nggak di pertemuan ini tapi di pertemuan selanjutnya kita buat bertahap aja. Terus juga setelah itu nanti sampling dan data collection, jadi menentukan sebesar apa sih samplingnya, rumusnya seperti apa sih, dan juga metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Misalkan tadi ya, menggunakan kuesioner kah, menggunakan FGD, atau misalkan menggunakan survei dan sebagainya. Terus juga setelah itu tentu kita analisis data, menggunakan analisis datanya seperti apa, nanti ada uji statistik jika menggunakan kualitatif atau juga kuantitatif, maaf, kalau menggunakan kualitatif mungkin melakukan coding, kira-kira informasi apa sih yang penting bisa kita ekstrak dari apa yang dikatakan oleh narasumber kita itu, sehingga menjadi suatu informasi yang valuable atau berharga bisa kita ambil, dan memang itu ada sesuai dengan apa yang ingin kita cari gitu. Kita analisis datanya. Nah, itu yang terakhir tentu kita visualisasikan datanya menggunakan tabel ataupun menggunakan bagan dan sebagainya, sehingga informasi yang kita dapatkan dari proses-proses yang kita lakukan itu lebih mudah dibaca oleh tentunya pembaca yang nantinya membaca riset kita, baik akan melakukan pembaharuan ataupun orang-orang yang mencari informasi terkait topik yang kita angkat pada penelitian kita. Seperti itu. Oke, ini terkait research design, teman-teman pernah ada yang ini nggak? Research Onion dari Saunders et al. Tahun 2007. Pernah lihat ini nggak? Bentuknya seperti Onion. Jadi ini dimulai dari filosofi, approach atau pendekatan, terus strateginya seperti apa, pilihannya mau seperti apa, melakukannya, monomethod, mixed method, multi-method, ataupun conversionnya seperti apa, dan terakhir teknik dalam pengumpulan datanya, data analisis. Ada pernah dengar nggak terkait ini? Ini mungkin kalau research-nya nggak akademikal banget, mungkin nggak terlalu gimana ya, cuman ini sebagai pengetahuan aja untuk teman-teman bahwa ada research design seperti ini, bagaimana kita membuatnya step by step, mulai dari filosofi hingga pengumpulan datanya. Seperti itu. Oke, kita coba bahas lebih lanjut ya. Ini untuk filosofi mungkin nggak saya bahas lebih lanjut, nanti teman-teman bisa cari research Onion, cari filosofinya apa saja, bisa kira-kira sesuai mana. Ini kalau sebenarnya kalau lebih ke academical paper ya, benar-benar teman-teman mau jadi seorang peneliti yang penelitian itu yang dipublish, ini bisa untuk teman-teman pelajari ya. Oke, saya izin untuk ini ya, untuk ganti slide ya, karena jujur saya belum mempersiapkan semuanya slide-nya, tapi ada beberapa informasi yang sudah saya dapatkan untuk disampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini kurang lebih ya. Nih, jadi seperti ini yang tadi dijelaskan. Jadi tahap-tahapannya seperti ini. Untuk filosofi mungkin akan kita lewat. Kita masuk ke approach ya. Ini akan terkait dengan tadi kualitatif dan kuantitatif. Ini ya untuk filosofi atau paradigma ya. Jadi seperti ini ada keterikatan dengan kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan mau pragmatis, bisa mix, bisa menggunakan kuantitatif dan kualitatif misalkan. Untuk positivisme, sampelnya besar, biasanya menggunakan kuantitatif. Untuk realisme, bisa kualitatif kuantitatif. Nah, untuk interpretasi ini bisa sampel kecil, lebih dalam, terus sifatnya itu investigasi. Jadi biasanya itu adalah kualitatif. Nah ini ya, jadi terkait dengan approach ya, deduktif sama induktif. Jadi untuk deduktif ini biasanya kita itu menguji hipotesis. Nah, kalau induktif ini kita ngumpulin data dan membuat suatu teori yang baru. Istilahnya menuangkan si hasilnya itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Terus gimana ini? Induktif itu mulai dari observation, pattern, hipotesis, teori. Jadi ini biasanya kualitatif. Ini adalah kualitatif. Untuk deduktif ini kita mulai dari teori. Jadi teorinya apa aja. Makanya kalau yang teman-teman yang menggunakan kuantitatif itu biasanya itu ya, teori apa aja yang kalian gunakan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kalian coba kalian riset. Terus hipotesisnya apa? Misalkan hipotesisnya X terhadap Y itu apa? Misalkan X terhadap Y2-nya apa, dan sebagainya. Observation, lalu confirmation bahwa memang teori yang
disebutkan di awal itu memang benar. Kenapa? Karena data yang kita olah dan kita analisis itu memang positif hasilnya, misalkan. Itu berupa deductive reasoning. Gitu. Nah ini ya, banyak ya. Kalau deduction itu lebih scientific principle, dari teori ke data, terus juga memperlihatkan bagaimana hubungan antara variabel, makanya variabel XY, X1Y, X2Y, dan sebagainya. Menggunakan data kuantitatif, terus juga kita ketika melakukan penelitian itu harus memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu memang valid, karena nanti ada uji validitas datanya dan sebagainya. Terus juga kalau didaktik itu memang udah terstruktur dan baik ya, jadi udah tahu tahapnya apa. Terus juga untuk menentukan sampel dengan benar. Jadi ketika kita membuat suatu sampel itu memang tepat. Jadi sampelnya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu besar itu nanti akan menyulitkan peneliti. Dananya juga yang digunakan akan jauh lebih besar dibandingkan kecil. Tapi kalau terlalu kecil juga itu tidak akan mewakili dari jumlah yang dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa apa yang kita simpulkan dari analisis data itu adalah benar. Jadi perlu menentukan jumlah sampel yang baik dan benar. Berbeda dengan induction ya. Jadi kita itu pengen mengetahui lebih dalam terkait suatu hal. Misalkan kita pengen tahu apa sih yang mempengaruhi orang untuk memilih marketplace menggunakan Shopee misalkan, atau menggunakan Tokopedia atau bukan Bukalapak. Atau misalkan kalau di OTA, kenapa sih orang-orang itu milihnya lebih prefer ke Tokopedia, atau misalkan lebih prefer ke tiket.com dan sebagainya. Jadi datanya dikumpulkan secara kualitatif, kita bertanya lebih dalam. Pertanyaan itu biasanya open-ended question ya, jadi kalian tuh membiarkan orangnya itu bercerita. Kita dengar apa, tapi tentu dengan konteks yang sudah disesuaikan. Jadi bagaimana kemampuan dari researcher itu untuk menggali data yang memang sesuai. Jadi nggak sampai bicaranya ngalor tidur ke sana ke sini. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan ketika nanti teman-teman akan menggunakan kualitatif ya. Biasanya ketika ngobrol itu jadinya ngalor tidur. Nah itu perlu dibuat perencanaannya seperti apa sehingga nanti ketika udah mulai berputar ke arah yang tidak seharusnya, kita bisa membalikkan pembicaraan itu ke memang yang ingin kita cari tahu. Itu nanti mungkin akan lebih dibahas di kualitatif. Oke, jadi itu ya. Kalau di induction itu si researcher adalah instrumennya. Jadi bagaimana kemampuan dari researcher untuk bisa menggali data lebih banyak dari narasumber seperti itu. Nah ini ya. Untuk kuantitatif itu penjelasan menggunakan nomor atau angka. Jadi memang dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang setuju itu sekian persen dan sekian persen. Terus nanti jika kita lebih dalam terdapat kaitan dari variabel X terhadap Y, karena memang misalkan R-nya itu di atas 0,7 misalkan dan sebagainya. Nah kalau di kualitatif itu ini ya kuantitatif juga kita menjelaskan hubungan antara variabel ya, antar variabel ya, cause and effect relationships ya. Nah untuk kualitatif kita menjelaskan itu biasanya menggunakan kata-kata, jadi kita coding, kita cari keyword apa sih yang sekiranya memang penting bagi apa yang ingin kita cari. Makanya tadi ketika teman melakukan research itu mendefine dari research goals dan research question itu harus jelas, sehingga kita melakukan research itu udah tahu, oh kita taunya jadi ya udah mencari pengaruhnya itu pengaruh terhadap tadi alasan orang menggunakan misalkan tiket.com dan Traveloka. Misalkan dari desainnya, misalkan kualitatif itu masuk itu yang mempengaruhi kalian, misalkan desainnya atau apa, jadi udah ada pilihannya, terus nanti kalian masukin. Kalau tiket.com itu dari segi desain kalian itu dari skala 1 sampai 5 supaya sampai mana sih? Kualitatif jadi beda pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaan, kalau kalian mau menggunakan OTA, apa sih OTA yang kalian gunakan? Terus juga ketika ditanya lagi, oke kamu sukanya misalkan
tiket.com. Kenapa sih suka tiket.com? Apa sih menurut kamu membuat tiket.com itu menarik? Jadi kelihatan ya approach-nya beda kalau itu tuh udah di-define apa aja, terus dinilai secara angka. Tapi kalau tadi kita menilai dari words. Jadi misalkan bisa jadi, ya mas, misalkan kalau tiket.com itu ternyata promonya lebih banyak dibandingkan dengan Traveloka atau sebaliknya misalkan. Atau misalkan ya kalau misalkan Shopee itu banyak banget free ongkirnya dibandingkan dengan Tokopedia dan Bukalapak misalkan atau sebagainya. Jadi yang keluar itu dari pernyataan si narasumber. Terus dari sekian narasumber yang kita cari itu berapa banyak sih yang nge-spell si keyword-keyword itu, misalkan ongkos free ongkir, terus juga ada yang nge-spell lagi nggak interface-nya mudah misalkan. Terus kalau interface-nya mudah, yang bilang interface-nya mudah itu laki-laki atau perempuan sih dan sebagainya. Jadi ntar kita bisa reasoning, oh ternyata orang-orang menggunakan ini lebih banyak sukanya itu karena free ongkir, dan yang suka free ongkir adalah misalkan wanita banyak ya dibandingkan dengan pria. Mengapa? Nanti kalian bisa gali lebih dalam. Nah itu kualitatif. Kalau kualitatif tadi ya sudah mendefine. Jadi menurut kalian itu, menurut teori-teori itu yang menyebabkan seorang memilih, ada teori misalkan menyebabkan seorang memilih aplikasi OTA itu adalah ini. Kalian uji, itu akan menjadi dimensi kalian kan ya. Jadi kalian uji masing-masing itu kira-kira berapa sih skornya, apa sih yang sebenarnya paling mempengaruhi di antara misalkan 5 variabel yang kita uji itu apa sih misalkan, dan sebagainya. Kelihatan ya bedanya kuantitatif dan kualitatif nantinya. Seperti itu. Ini ya kuantitatif, kualitatif. Kayak gini ya kurang lebih. Nah ini ya. Nih, pilihlah kuantitatif jika kalian percaya segala sesuatu itu bisa diukur. Terus reservoir bank-nya udah well defined. Misalkan saya pengen mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, udah jelas. Terus ketersediaan literatur banyak, jadi udah banyak sebenarnya yang research itu. Jadi dimensinya udah terdefine dengan baik, tapi ada gap-gap yang masih perlu dicari tahu. Misalkan fokusnya berbeda, atau misalkan terjadi riset tersebut dilakukan misalkan 10 tahun yang lalu. Mungkin kan akan terjadi perubahan ya. Misalkan ada perubahan perilaku dari yang 10 tahun sama sekarang. Itu perlu dicari tahu lagi, itu akan ada gap misalkan, dan sebagainya. Tapi literatur udah banyak yang mengatakan kalian ingin membuktikan, itu bisa kuantitatif. Terus kalian punya tentu skill di statistik ya. Jadi kalau punya skill di statistik, enggak pakai kuantitatif mungkin lebih cocok. Jadi udah tahu cara menggunakan regresi, toolsnya bisa menggunakan SPSS, misalkan Ifuse, Stata, atau dan sebagainya. Nah, itu punya skill di situ, mungkin bagus buat kalian melakukan kuantitatif. Nah, pilih kualitatif jika nih. Jadi sebenarnya kalian tuh penasaran dengan alasan seseorang, kenapa sih ini bisa terjadi, misalkan. Kenapa sih dia memilih misalkan sama cowok lain dibandingkan dengan aku gitu. Itu kualitatif ya. Enggak, tapi jangan nanti jadi kepo ya. Enggak, jadi kita cari sebenarnya kenapa sih alasan-alasan orang, misalkan tadi kalau kita, kenapa sih kamu lebih milih Gojek daripada Grab, padahal Gojek itu buat Indonesia. Grab, oh ternyata misalkan ketahuan kalau Grab itu ya flow promonya itu lebih banyak misalkan dibandingkan dengan Gojek dan sebagainya. Juga tadi ya, research question itu masih ngambang gitu. Jadi masih belum tahu, tapi kalian pengen cari tahu secara spesifik topik tersebut, tapi belum bisa di-defend cara detailnya apa sih sebenarnya pengaruh. Jadi misalkan gini, kalau kualitatif itu kalian udah tahu nih yang mempengaruhi orang untuk memilih sesuatu ini adalah A, B, C, D, E. Nah kalau kualitatif itu kan belum tahu, tapi kalian ingin tahu alasan kenapa misalkan desain itu berpengaruh terhadap preferensi seseorang dalam memilih suatu aplikasi. Kan pengen tahu, tapi kalian nggak tahu apa aja misalkan dimensi-dimensinya. Nah kalian nggak tahu, bisa menggunakan kualitatif. Jadi kalian mencari tahu, makanya si research question adalah exploratory gitu ya.
Terus literaturnya biasanya juga mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan kuantitatif ya. Nah, ini kalau kualitatif juga kalian harus punya kemampuan untuk tentu tadi ya bisa menggali buat narasi sehingga orang itu tertarik untuk bercerita kepada Anda gitu. Kalau enggak ya susah gitu. Jadi nggak kurang dalam gitu. Kalau judulnya pakai in-depth interview, tapi kalau interview nggak deh, jadi in-depth interview Pak. Enggak ya, jadi interview aja. Interview bisa, tapi kadang-kadang kalau in-depth interview kalian bisa mendapatkan sesuatu yang namanya aha moment gitu. Terutama kalau nanti ya kalian kerja research di praktisi ya, mungkin itu menjadi menggali sesuatu kepada pelanggan itu menarik ya. Tapi kalian harus punya kemampuan untuk menarik keluar apa yang sebenarnya benar-benar ingin dikatakan oleh narasumber terhadap konteks yang ingin kalian cari tahu gitu. Ini tadi ya, ini mah paradigma ya. Jadi kurang lebih untuk perkenalan terhadap apa kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Mangga untuk teman-teman jika masih ada pertanyaan biar dibantu juga ya sama Bu Linda dan Bu Nurul jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kayak gitu ya kurang lebih. Jadi teman-teman dalam menentukan kayak kemarin saya dengar ya yang Hendra ya, kamu itu pengen kualitatif tapi kata Bu Areni harusnya kuantitatif ya. Iya Pak. Itu kenapa kemarin? Nah, sebenarnya gini Pak, yang saya lihat kemarin itu dari Bu Aris, mungkin Bu Arman itu salah ini Pak, salah untuk melakukan penelitiannya kayak gitu. Jadi di sana masih ada mispersepsi. Jadi Bu Arianis melihatnya saya masih apa ya? Saya akan melakukan penelitian kuantitatif, cuman saya malah menggunakan kualitatif kayak gitu. Nah, kan kalau kata Bu Ariani kemarin, yang dari kedua variabel yang saya teliti itu katanya memang tidak bisa untuk dilakukan dengan penelitian kualitatif. Tapi saya juga sudah melihat beberapa jurnal. Oke, gimana? Saya melihat beberapa jurnal pun memang ada gitu Pak, yang memang menggunakan penelitian kualitatif kayak gitu. Nah, tapi kemudian yang salah satu variabel yang akan saya teliti ini, saya belum melihat nih Pak, bagaimana cara untuk meneliti tentang dari segi kualitatifnya. Dan kemarin pas saya lihat lagi ke jurnal rujukan saya, memang menggunakan penelitiannya kuantitatif dengan verifikatif deskriptif kalau tidak salah gitu. Nah, setelah itu baru deh akan dilanjutkan ke penelitian kualitatifnya. Jadi kan kemarin tuh kalau yang brand image kan Pak, nah yang ingin saya teliti itu tentang bagaimana gitu kan brand image dari suatu brand ini di mata pelanggannya. Jadi bukan antara keterkaitan ataupun pengaruh kayak gitu Pak. Nah, kamu menggunakan kata pengaruh nggak? Enggak Pak, enggak menggunakan kata pengaruh. Saya menggunakan kata-katanya analisis. Analisis brand image melalui pendekatan melalui pendekatan etnosentris konsumen. Jadi yang saya maksud itu pertama saya akan melalui pendekatan etnosentris konsumen, Pak. Etnosentris. Jadi dari sudut pandang konsumen gitu. Iya, jadi gini Pak. Saya tuh pertama akan menganalisis dulu konsumen dari suatu brand ini gitu kan. Nah, apabila orang konsumen itu sudah menunjukkan karakteristik etnosentris, baru nanti akan dilanjut saya akan menanyakan bagaimana sih brand image dari sepatu ini dengan background dia, karakteristik dia itu sebagai konsumen yang memiliki karakteristik etnosentris kayak gitu Pak maksudnya. Jadi bukan pengaruh dari etnosentris ke brand image-nya kayak gitu. Oke, berarti kamu nyari tahu dulu orang yang etnosentris seperti apa gitu? Iya Pak. Karakteristiknya gitu. Iya. Oke.
Nah, untuk mengukur karakternya kemarin yang saya lihat tuh adanya yang menggunakan ini pada cat scale gitu. Itu verifikatif verifikatif deskriptif. Jadi ada beberapa pos yang akan ditanyakan, lalu dilihat seberapa cenderung dia gitu kan nilai etnosentrisnya. Oke, jadi menggunakan itu dulu ya. Apa kuesioner ya? Iya Pak, jadi kasih kuesioner berbentuk pernyataan dia setuju atau tidak kayak gitu. Oke, oke, oke. Research question kamu apa? Ini Pak, bagaimana brand image dari sepatu Kompas di mata pelanggan, di mata konsumennya kayak gitu. Oke, itu udah kuali sih untuk pertanyaannya ya. Iya. Terus goals-nya apa? Tadi mengetahui. Maksudnya gimana Pak? Jadi research question kan mengetahui brand image dari merek Kompas terhadap konsumennya. Iya, nggak tahu gitu. Bagaimana Itu sih? aja cuma satu. Ya, Cuma satu. cuma satu Pak. Oke, gimana Bu Linda? Berakhir. Oke, terus dari teori kamu apa ya? Kalau kualitatif, kuantitatif biasanya lebih banyak teori ya. Jadi memang untuk membuktikan teori-teori yang sudah ada bahwa itu benar adanya ataupun sifatnya adalah mengkonfrontasi dari teori yang udah ada. Jadi ada kan biasanya kalau teori itu ada yang bilang positif sama negatif itu berimbang ada yang berat sebelah atau berimbang ataupun uh, apa mutlak gitu. Memang nilainya adalah positif kan ya. Terus kamu nggak ada ya? Belum ada sih Pak. Tapi sebenarnya kalau dari research question sih udah kali ya mengetahui. Jadi bukan biasanya kalau kualitatif kuantitatif itu memang pengaruh ini terhadap ini juga ya lebih banyak pengaruh ya karena memang tadi hubungannya adalah hubungan sebab akibat ya antara X dan Y. Ya mungkin kalau itu lebih di apa ya biasanya itu flow dari apa ya penulisannya dibuat biar biar nggak kelihatan seperti ini sebaiknya kuanti ataupun ditambahkan di literaturnya memang ini lebih baiknya di kuanti atau kalau misalkan seperti itu ya udah dibuat aja mix jadi ada yang kualinya dulu dan variabel yang kuantinya kuanti. Iya gitu Pak. Tapi itu agak lebih kompleks, tapi itu lebih kompleks. Cuman coba aja dikomunikasikan dengan baik sehingga apa ya perjalanan dari riset itu kelihatan. Jadi memang ini harus dilaksanakan secara kuali loh, bukan kuanti. Tapi kalau memang ternyata seharusnya dari literatur yang ada itu memang itu lebih cocok ke kuanti, ya udah dikuantikan saja ataupun dipaksakan menjadi mixed method gitu. Gitu ya. Iya Pak. Gitu sih. Kemarin jadinya saya setelah bimbingan sama Bu Linda juga, saya bakal menggunakan metode mixed method Pak. Ya, mungkin seperti itu ya jalan keluarnya. Jadi kalau pertanyaan soalnya udah kuanti ya, kuali sorry. Jadi memang ya kalau data kuali di service kuali dijawabnya dengan kuali lagi biasanya. Jadi kan kalau mixed method juga ada beberapa tipe ya. Kalian mau melaksanakannya secara bersamaan kuali kuantinya, mau kuali dulu baru kuanti ataupun kuanti dulu baru kuali itu terserah nanti. Kalau misalkan jadinya mau digunakan mixed method harus diperhatikan juga ya kecocokan dari apa yang akan kamu gunakan terhadap apa yang ingin kamu cari. Jangan sampai nggak nyambung ya. Itu yang terpenting sih. Apa yang metode yang kamu gunakan tapi nggak nyambung sama apa yang ingin kamu cari itu udah nggak make sense loh. Begitu. Gitu sih. Ada lagi nggak dari teman-teman yang mau curhat? Ini mah kira santai ya. Jadi pengantar nanti di akhir sesi mungkin akan kita polling deh. Kira-kira apa sih yang perlu dibahas lebih lanjut? Ini kita pembukaan dulu. Saya pengen tahu kondisinya seperti apa. Karena kan saya nggak ikut kelas isu-isu ya. Jadi saya cuma mendengar cerita dan kebetulan beberapa pertemuan tadi saya ikut. Gimana? Ada yang masih bingung nggak? Atau kemarin sempat diganti pengennya kuali jadi kuanti? Saya mau tanya Pak, Oke, gimana? kemarin kan saya Hmm. masih bingung sih kuali apa kuanti soalnya sebelum ngelakuin riset tuh kemarin disaranin buat nyari masalah utama dari perusahaannya. Misalnya
apa sih penyebab apa ya penjualan turun gitu. Jadi itu tuh nggak tahu masuknya mix method atau quality atau quanti gitu, Pak. Rencananya sih saya mau kuantitatif gitu, Pak. Kamu apa fenomena yang ingin kamu angkat apa? Rencananya saya mau meneliti tentang motivasi karyawan gitu, Pak. Cuman kan sebelumnya suruh nyari inti permasalahan dari perusahaan dulu gitu, Pak. Apa motivasi kerja ya? Iya, Kamu SDM kan? iya. SDM kayaknya coba kalau menurut saya ya, saya nggak tahu seperti apa, cuman kalau SDM kayaknya isu-isu fenomena itu mungkin udah berkembang juga ya, artinya kayak gimana sih? Mungkin motivasi kerjanya bisa dihubungin dengan remote work misalkan. Gimana sih motivasi kerja ketika Anda melakukan remote working? Jadi startup sebagainya. Jadi coba kalaupun kamu udah ada perusahaan ya? Udah ada di daerah rumah restoran di Apa? daerah pariwisata gitu, Pak. Daerah pariwisata ya? Iya. Oke, untuk SDM apa isunya saya nggak tahu nih kalau SDM. Kalau yang saya tahu itu paling Cuman remote work dan sebagainya sih. cuman mau tanya tentang metodenya sih, Pak. Kemarin kan saranin buat kayak gitu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya tuh termasuk ke mix method atau memang cuman ke kuanti gitu. Soalnya sebelumnya kan suruh Oke, nge-research dulu gitu. research questionnya apa? Tunggu, maaf ya saya potong. Research questionnya apa? Kau Research pengen tahu apa sih dari riset ini? oh itu apakah motivasi karyawan di sana tuh ada kaitannya nggak sama kinerjanya kalau di daerah restoran pariwisata gitu. Oke, berarti itu kan dari pertanyaannya udah masuk ke kuanti Kuanti, ya, kalau ya. tadi kita lihat ya. Cuman sebelumnya suruh nge-research lagi apa sih masalah di perusahaan gitu. Itu kan jadi termasuk quali nggak sih, Pak? Enggak sih Oh, sebenarnya. nggak. Jadi gini, maksudnya disuruh ngeriset si perusahaan itu dalam konteks seperti apa ya? Kayak dicari permasalahan Halo, halo. utamanya gitu. Terus baru diuji apakah itu masalahnya bener atau enggak. Saya nangkapnya sih gitu. Oh, kalau kayak gitu, itu berarti yang saya tangkap kalau statementnya seperti itu, kamu itu diharapkan mengganti karena mungkin di perusahaan anggaplah hotel di pariwisata itu masalah utamanya sebelum dalam konteks SDM itu bukan motivasi kerja, coba dicari dulu. Jadi ini lebih ke arah kamu itu firmkan dulu si variabelnya. Mungkin variabel motivasi kerja itu udah dianggap udah nggak relevan. Kalau Oh, kalau yang saya tangkap ya dari apa iya. yang dikatakan statement seperti itu. Jadi Hmm. coba cari dulu. Kalau khususnya udah boleh. Jadi di hotel pariwisata ya, jadi pariwisata Restoran ya. pariwisata. Oke, lokusnya udah oke. Oke, sorry. Restoran pariwisata. Itu udah oke lokusnya. Oke, restoran pariwisata karena kebetulan kamu juga di PTK Pangandaran di mana salah satu topik utama dari PTK Pangandaran kan pariwisata ya. Iya. Oke, kita masuk hotel pariwisata nih. Dalam konteks SDM nih, ada nggak isu-isu terbaru terkait SDM? Misalkan nih ketika terjadi pandemi, ada nggak sih berubah dari SDM misalkan remunerasinya kah atau Iya, iya. apanya gitu. Nah itu yang maksudnya dicari itu gitu. Oh, Jadi iya. coba cari variabelnya kira-kira yang up to date itu apa dan memang fenomenanya terangkat. Misalkan Oh. tadi fokusnya udah oke nih. Fokusnya adalah restoran pariwisata. Terus juga apa? Misalkan kalau mau ngangkat isu nih karena isunya masih hangat COVID misalkan. Apa sih yang terjadi di SDM itu ketika COVID? Isu-isu apa sih? Misalkan gajinya, kepuasan terhadap gaji atau keterlambatan membayar gaji dan sebagainya. Itu bukan lagi mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin udah bukan motivasi kerja, tapi udah Hmm. berubah, udah bergerak paradigmanya tuh ke yang arah yang lain. Karena kan ya memang isu bisnis itu berkembang ya. Misalkan kalau keuangan nih, menarik nih. Kemarin kan Gojek sama Tokped mau mau Merger. apa? Mau merger kan ya. Itu menarik ya. Bagaimana kalau dari marketing nih? Bagaimana misalkan persepsi dari pengguna Gojek dan Tokped terhadap isu ini misalkan. Itu buat yang marketing misalkan belum ada ide emang enggak bisa digali. So SDM gimana
menurut kalian gimana nanti ketika itu merger, pegawai itu akan seperti apa? Misalkan. Nah, gitu kan, dibuat jadi mitra. Nah, itu kan akan menimbulkan concern terhadap sumber daya manusia kan. Nah, maksud yang dicari itu seperti itu. Jadi isu-isu yang terbaru dari SDM dalam konteks tadi penyedia restoran pariwisata misalnya. Sebenarnya apa aja sih yang menjadi concern SDM yang bekerja di sana? Gitu ya, Nurul. Oh iya, oke. Mungkin yang saya tangkap itu seperti itu. Jadi cari dulu isu-isunya yang memang benar-benar baru terkait topik yang ingin kamu angkat dan lokus yang ingin kamu angkat gitu. Oke, makasih Pak. Kebayang ya? Bayang Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau curhat atau mau bertanya? Kalau ini masih terkait ini ya, kita belum masuk analisis data, kita masih di awal banget. Jadi yang kebetulan masih belum di ACC atau masih pingin ada pengembangan dari apa matriksnya, mangga bisa bahas di sini. Ayo, dari sekian banyak nih. Bapak bisa ada cerita. Oke, gimana? Sebelumnya mohon maaf Pak, izin off cam. Kalau saya ada sendiri untuk lokusnya itu sebenarnya masih digantung sih Pak, soalnya udah ganti 2 kali. Gara-gara direkturnya sibuk, terus belum sempat baca proposalnya katanya, jadi harus nyari backupnya lagi. Dan untuk judul itu analisis karir development pada divisi marketing selama masa pandemi. Jadi untuk analisis pengembangan karirnya selama pandemi itu ada perubahan nggak gitu sama hari-hari biasa. Kalau selama ini baru ambilnya kuali sih Pak. Tapi kan mungkin karena belum fix juga di lokusnya, jadi nggak tahu Pak, masih bingung. Oke, Kira-kira saya pasti saya pertanyaan pertama pasti apa research question kamu, apa yang kamu ketahui? Kalau aku pengen mengetahui proses pengembangan karirnya di masa pandemi gitu Pak, ada perubahan atau enggak? Oke, berarti itu kuali. Ya, jadi kayak dari misalkan sebelum pandemi itu adanya pelatihan dan lain-lain gitu. Tapi sedangkan di masa pandemi itu jadi misalnya pelatihannya online atau gimana gitu Pak. Pengembangan karirnya sistemnya tuh berubah gitu. Kayaknya. Oke, pengembangan karir itu maksudnya semacam kenaikan jabatan ataukah peningkatan kemampuan Iya karyawan? Pak. Iya Pak. Yang mana? Ya, yang mana? Kenapa Pak? Jadi maksud karir development itu peningkatan kemampuan dari sumber daya kerja SDM-nya ataukah karirnya? Sumber daya manusianya. Oh, jadi peningkatan kemampuan. Iya Pak. Oke. Lokus yang ingin kamu gunakan itu apa sebelumnya yang udah galau ini? Kalau kemarin itu lokus yang pertama kayak apa sih namanya itu, bisnis tour and travel PT Putra Semesta. Itu sebenarnya kalau data ringannya udah didapat sih Pak, cuma karena Bapak Direkturnya belum baca proposal dan suratnya, jadi belum bisa ngasih data lanjutannya, makanya saya nyari backup lagi. Dan sekarang PT apa sih namanya itu? PT yang bagian distribusi, PT Arta Boga Cemerlang, cabang Pangandaran, itu Pak. Oke. Terus saya nggak memperhatikan dari awal ya, karena kebetulan waktu itu yang kayak Nurung sama Hendra saya sempat mendengar pas isu. Nah, pas Sangadah ini terakhir saran dari Bu Arianisnya seperti apa? Waktu itu waktu sama Bu Arianis masih yang lokus ke Grand Pangandaran. Jadi yang pertama itu Grand Pangandaran. Terus Bapak Direktur sibuk pindah lagi ke PT Tour and Travel. Terus digantung lagi, sekarang nyari lagi, Pak. Oke. Jadi memang salah satu kesulitan ini ya, terutama data primer adalah mencari lokus ya, ataupun sebenarnya
eh, bisa nggak sih? Saya nggak tahu nih ya. Mohon untuk dikoreksi untuk statement saya, Bu Linda, Bu Nurul ataupun Bu Sari. Kalau STM itu bisa nggak sih? Jadi kuncinya adalah karena kan udah ada nih kajian SDM misalkan tadi career development. Dan misalkan untuk hotel itu banyak ya, bisa nggak ngambil random sampling gitu. Jadi ambil aja pegawai hotel kira-kira yang kamu pantengin di depan hotelnya pas pulang, Pak Bu mau boleh nggak diwawancara sebentar gitu misalkan. Itu kalau di STM itu boleh nggak sih konteksnya? Jadi misalkan career development pada pegawai hotel di Kabupaten Pangandaran misalkan. Boleh nggak sih kalau kayak gitu? Jadi hotelnya bisa hotel mana aja. Jadi misalkan kamu bisa estimasi ada data nih dari dinas pariwisata misalkan. Pegawai di hotel, pegawai perhotelan itu ada jumlahnya sekian. Misalkan ada 1.000. Nah udah kamu cari sampling misalkan dari 1.000 itu masuk sekian. Jadi kamu perlu mencari berapa sampel misalkan. Itu boleh nggak sih? Saya nggak tahu nih kalau SDM. Mbak Bu Sari sama Bu Nurul untuk SDM gimana? Mangga boleh ditambahkan. Saya SDM sebenarnya agak blank banget, nggak ada ya. Saya hampir nggak belajar SDM sama sekali soalnya. Mohon izin ya Pak Faris, Bu Boleh gimana? Nurul dan juga Bu Linda. Jadi kalau misalnya untuk perhotelan sebetulnya boleh karena kan kalau dalam SDM itu kan permasalahannya kan terkait data untuk karyawannya gitu ya Pak Faris ya. Itu. Jadi paling nanti di perhotelannya itu dikerucutkan lagi gitu. Divisinya divisi apa? Karena kan kalau perhotelan sama perkantoran beda ya Pak Faris ya. Setahu saya kalau perhotelan tuh ada divisi food and beverage seperti itu ya. Ada divisi marketing, ada divisi yang memang apa namanya bagian gudang gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nah itu paling kalau mau gitu Sangada kalau memang mau di hotel eh, karena pegawainya juga banyak, jadi dikerucutkan lagi divisinya divisi apa gitu. Misal di bagian di divisi food and beverage gitu. Nah, di divisi food and beverage di hotel itu kira-kira apa sih fenomenanya gitu terkait dengan pengembangan karir ini? Apakah bisa dijadikan apa namanya penelitian ataukah kalau misalnya fenomenanya nggak dapat ya berarti disesuaikan dengan variabelnya nanti dengan fenomena yang ada di hotel tersebut. Seperti itu sih Pak Faris mungkin ya dari saya. Mangga mungkin kalau dari Bu Nurul ada tanggapan lain silahkan. Silakan Ibu Nurul, waktu dan tempat silakan. Oke, mohon maaf ya Pak Faris dan teman-teman yang lain, Bu Sari, Bu Lida, saya off cam. Menambahkan sedikit saja dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Sari. Untuk tadi, apakah bisa samplingnya pakai random sampling di SDM sah-sah saja ya Pak ya. Hanya untuk menentukan purpose of sampling itu ditentukan dari kategori hotel yang seperti apa. Contoh, kalau misalnya Sangada memang ingin menganalisisnya itu atau mengambil samplingnya itu untuk hotel yang bintang 3 misalnya atau bintang 4. Nah, itu harus disejajarkan gitu. Jadi tidak keseluruhan hotel yang ada di Pangandaran agar nanti bisa mengambil datanya itu ketika di-compare ya diperbandingkan itu sesuai gitu. Jadi tidak hanya tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Sari, mungkin bisa diambil dari per departemen tapi hal yang harus pertama ditentukan terlebih dahulu kategori yang dijadikan untuk populasi dari si hotel tersebut apa gitu. Misal bisa dari ratingnya di Traveloka atau berdasarkan dari hasil penilaian dinas pariwisata gitu. Jadi kalau bisa sama dia kalau misalnya satu di hotel yang bintang 3 ya bintang 3 keseluruhan gitu. Menambahkan sedikit saja ya untuk Sangada. Oke, Hatur terima kasih nuhun juga Pak Bu Sari. Faris. Nah, terima kasih Bu. Jadi gitu ya Sangada. Kalau misalkan kamu stuck nih, kamu bikin secara general aja. Kamu buat hotel-hotel. Jadi kamu approach aja pegawainya misalkan tadi ya hotel bintang 3 di Pangandaran itu berapa banyak sih? Kalian datangin aja ke front office misalkan. Kalian pengen kamu misalkan pengen karir developernya itu front office misalkan. Pelatihan-pelatihan seperti apa sih mereka dapatkan sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik misalkan. Karena kalau front office itu setahu saya mereka juga sekarang harus punya skill IT ya, apalagi untuk untuk
apa ya, menggunakan si OTA. Jadi pernah saya sebelum ke sini saya juga kerja di hotel ya. Jadi saya cukup tahu apa yang dikerjakan oleh front office ya. Jadi cukup berat jika tidak diberikan pelatihan itu memang apa ya, tingkat kinerjanya itu nggak bagus gitu. Banyak sekali yang miss. Nah itu bisa kamu teliti. Kamu kalau misalkan satu perusahaan, ini dari lokusnya ya. Kalau dari lokusnya kamu frustrasi nih, nggak beres-beres perusahaan lain itu tuh nggak bisa. Kamu define aja. Misalkan tadi dijelaskan sama Bu Sari, pertama misalkan kamu mau carinya hotel bintang 3 ke atas ataupun atau di bawah non bintang. Tapi kamu harus punya argumennya kenapa. Karena menurut penelitian yang dilakukan, misalkan memang ada sumber yang menyebutkan kalau di hotel non bintang itu nggak terlalu banyak career development-nya. Jadi mereka itu kalau jadi front office ya udah mereka cuma suruh nerima tamu, ngasih kunci dan sebagainya, dikasih skill tambahan. Tapi kalau di hotel yang misalkan berbintang, mereka dikasih career development. Kenapa? Karena misalkan untuk meningkatkan kinerja mereka ya mereka harus beradaptasi dengan teknologi terbaru, misalkan menggunakan OTA. Terus nanti juga misalkan kalau udah baru lagi nanti bagaimana cara mereka masukin data-data pelanggan dan sebagainya. Misalkan. Itu kan perlu kemampuan ya. Kalau nggak dilatih mungkin akan sulit. Nah kira-kira lebih mana sih yang perlu dan masuk konteks yang ingin kamu teliti gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau misalkan perusahaan nggak dapat bisa di defense seperti itu. Jadi kamu bisa tadi purposif, jadi kamu itu udah menentukan. Sampelnya kan saya gunakan itu misalkan pegawai front office, pegawai di bintang 3 yang bekerja sebagai front office misalkan, atau tadi sebagai marketing, atau sebagai cook di sana. Gitu. Kamu kan orang Pangandaran ya, coba cari link, ada nggak kira-kira orang yang kenal, atau ada paguyuban front office Pangandaran misalkan, atau ada paguyuban juru masak hotel Pangandaran misalkan ya. Nah, kamu bisa masuk ke sana. Kalau misalkan ternyata ada komunitasnya nih, ya udah kamu nggak usah masuk lewat perusahaannya, masuk lewat komunitas aja. Misalkan kalau ada ya, gitu loh. Jadi maksudnya kalau kamu pusing trilokusnya dibuat general, tapi kamu udah tahu nanti strateginya akan seperti apa. Kayak gitu sangat ada. Kebayang nggak kira-kira? Iya sih Pak, sedikit. Udah, komunitas tour guide. Cuma gara-gara apa lokusnya pindah-pindah, jadi kayak apa ya, masih tanda tanya gitu sebenarnya. Nah gitu, jadi takutnya kamu nggak maju-maju kan sayang banget ya, waktu kan terus berjalan ya. Coba kita cari jalan keluar, lokusnya dibuat general. Kalau kamu tahu nih adanya komunitas tour guide, ya nggak apa-apa, berarti coba cari isu-isu terkait tour guide di COVID itu seperti apa sih. Misalkan di SDM itu tingkat pemutusan hubungan kerja, atau misalkan saya nggak tahu ya variabelnya apa, ini saya hanya menduga-duga ya, tingkat hubungan kerja atau tingkat remunerasinya dan sebagainya gitu. Jadi apa ya, ada isu-isu terbaru itu dari SDM yang bisa kamu gali dalam konteks misalkan kamu gunakannya tour guide karena ada komunitas. Jadi nggak usah masuk lewat PT, kamu masuk aja lewat komunitas, udah sampelnya berapa, kamu cari generalisasi datanya, misalkan dari dinas apa ya, kalau tour guide itu dinas pariwisata nggak ya, atau dinas tenaga kerja lah, ada kan data jumlah tour guide di Pangandaran ada sekian banyak yang terdaftar. Dari sekian banyak yang terdaftar itu ada berapa ratus orang tour guide. Nah, kamu masukkan ke sana untuk sampling. So, kalau mau purposif, kamu tentukan spesifik. Misalkan tour guide itu yang sudah berdiri berapa tahun kah? Atau misalkan dia itu punya omset sekian misalkan. Dan mengkira-kira atau apa lagi ya? Atau jumlah cabang apa sebagainya misalkan. Itu jumlah armada dan sebagainya. Kalau paling masuk akal mungkin tahun berdiri ya. Udah berdiri berapa lama, biasanya kan kalau ada tadi dinas itu ada ya, mereka udah peduli sejak kapan. Nah itu bisa dicari. Itu bisa maksudnya mengeneralisasikan, oh populasi itu ada segini loh. Jadi ketika kamu melakukan sampling, jumlahnya sekian, itu cocok untuk melakukan penelitian. Dan cukup mewakili dari populasi yang tadi udah dicari datanya. Kayak gitu. Kebayang ya? Sang ada. Ya Pak, sedikit. Cerita ya, lumayan juga. Sedikit ya. Iya Pak, insya Allah. Cerita juga kemarin selama nyari lokus tuh kan Sanda lebih sering ke kayak apa sih,
CV tentang wisata gitu, kayak tour and travel, terus pokoknya paket-paket wisata. Nah itu tuh yang menjadi kendalanya tuh kayak mereka perusahaan baru, terus banyak yang dikelola dari kayak saudara masih perusahaan keluarga gitu Pak. Jadi mereka tuh nggak ada pengembangan karirnya, kadang begitu. Terus ada yang apa ya, nggak memikirkan kayak pengembangan karir tuh penting gitu. Jadi cuma ya udah asal berjalan gitu. Gitu sih Pak selama ini yang disurvei Pangandaran. Oke, kalau kayak gitu, eh, coba kamu pilot itu deh, pilot project dulu. Kamu tanyain, menurut mereka itu sebenarnya career development itu penting nggak sih? Atau bisa jadi menurut mereka malah nggak penting? Gitu loh, maksudnya ini benar nggak isu-isu yang benar-benar terjadi? Kan kalau oleh orang yang bersangkutan memang dirasa penting, ya itu berarti adalah fenomena yang harus terjadi kan. Itu kalau menurut mereka nggak penting, mungkin fenomenanya belum muncul di situ. Itu mah mungkin hanya prejudice dari yang ada, atau bukan buruk sangka ya. Ya mungkin itu adalah anggapan dari Sanggara seperti itu, tapi belum tentu di pegawainya sendiri seperti itu. Nah itu coba kalau di konteksnya tadi ya, yang masih baru berdiri ya, itu penting nggak menurut mereka? Atau mungkin menurut mereka itu lebih penting itu gajinya gede lah, di atas UMR minimal. Berarti kan tingkat remunerasi yang penting menurut mereka ya. Fenomenanya adalah tingkat remunerasi. Nah, coba dicoba dulu pilot project-nya kira-kira fenomenanya, isunya ini penting mana sih dibandingkan dengan yang itu. Apakah memang si career development ini menurut mereka penting? Kalau penting, oke, bisa kita angkat. Gitu. Gitu Siap ya. Pak, nanti digali lagi sambil berjalan. Terima kasih Pak. Oke, siap. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau curhat, yang masih bingung, masih galau? Mungkin kita masih ada waktu. Di sini masih sesi curhat ya, nanti teknis yang lebih dalam sama yang jago-jagonya nih ya, sama Bu Sari, Bu Linda, Bu Nurul, sama Pak Lutfi ya. Pak Lutfi kebetulan nggak bisa hadir, mohon maaf karena ada jadwal mengajar yang lain, jadi nggak bisa hadir. Mangga ada yang mau curhat lagi? Mudah-mudahan nggak makin pusing ya. Kalau saya cuma ngasih ide biasanya. Kalau eksekusi mangga. Jadi kalau buat sampel primer itu yang masalahnya ya. Kalau ada link orang dalam, lebih baik dimanfaatkan dulu. Jadi untuk at least mendapatkan perizinan, nanti ketika sudah dari sananya oke, nanti bisa ya mengajukan ke Pak Ilyas untuk membuat surat pengantar dari PSTKU ya, dari universitas, untuk sebagai formal untuk penelitian pada lembaga yang bersangkutan gitu, pengantarnya. Khususnya untuk yang di Pangandaran ya. Kalau yang di lain mungkin bisa dibuatkan, tapi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Kalau dari yang di PSTKU di Pangandaran, lokusnya di Pangandaran itu relatif cepat. Gitu. Mungkin Bu Nurul ya kemarin yang bantuin ya, yang buat dosen. Saya juga sama harus bikin surat pengantar gitu untuk penelitian. Prosesnya lumayan lama, teman-teman. Oh, lumayan lama Silahkan teman-teman. disegerakan. Jadi kalau udah oke dari perusahaannya, terutama yang di Pangandaran, disegerakan biar nanti finishing matrixnya bisa sambil berjalan gitu. Jadi targetnya ini pada tercapai ya, insya Allah. SUP ya, tahun 2014 ya. Akhir semester ini udah SUP semua ya. Amin. Wah, hadir Pak Lutfi tuh. Luar biasa ya. Oke, itu ya kurang lebih. Jadi kalau masih bingung fenomenanya, disegerakan ya. Masih ada yang bingung nggak di sini? Yang masih istilahnya pindah-pindah gitu. Tadi ya kalau jalan keluar salah satunya gitu ya tadi, untuk yang kayak mengalami kayak Sangadah gitu. Digantung di perusahaan itu ya. Kalau kayak gitu, cara pertama langsung sebar ke banyak perusahaan gitu. Jadi jangan ngunci satu perusahaan, itu sebar aja yang banyak. Setidaknya ada yang ngebalas satu gitu. Itu cara pertama. Yang kedua ya tadi, digeneralisasikan. Jadi kalian buat proposif. Jadi kayak tadi tingkat kinerjanya udah pegawai kabupaten Pangandaran yang bertugas sebagai apa misalkan. Gitu. Itu cara kedua ya. Terus cara ketiga mungkin ganti industri atau sektor gitu ya. Tapi menurut saya salah satu dana ini bisa dicoba dulu. Jadi sebarnya jangan langsung satu, banyak aja. Masalah di ACC 1 atau 2 kan lebih enak ya.
daripada nggak ada yang di ACC sama sekali. Langsung 10 dapat 5 yang ngejawab, ya bagus sih. Berarti acceptance rate dari apa yang kamu itu menurut mereka menarik. 50% orang itu merasa itu menarik gitu, itu kan bagus ya. Jadi coba aja disebar yang banyak. Jadi jangan terpaku sama satu. Kalau kayak satu nanti takutnya kayak gitu. Ini digantung nggak dibalas-balas, nggak jalan. Nanti nggak dibalas-balas kalau satu-satu, misalkan kalian nunggu 2 minggu. 10 perusahaan aja udah 20 minggu. 20 minggu udah berapa bulan? Kayak gitu lah. Jadi kalau menurut saya langsung aja sebar. Ada hotel banyak di Pangandaran, datanya punya, sebar. Nah langsung aja, jangan 3 lah. 30 gitu langsung. Jadi nanti nama Sangadah terkenal. Dapat surat dari siapa? Dari Sangadah gitu. Oh sama saya juga, jadi terkenal. Ya, jadi gitu ya, sebar aja langsung banyak. Atau tadi yang cara kedua diinvestasikan. Apa gitu. Biar cepat ya prosesnya, biar targetnya insya Allah 2018 ya saya yakin lah kejar ya. Bulan Agustus masih ada waktu lah. 2 bulan masih cukup insya Allah nyari lokus sama finalisasi matrik. Sambil nyambi lah ya. Kalau matrik kira-kira udah agak oke, bisa sambil nyambi nih bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi ketika matrik ACC tinggal bimbingan itu melengkapi dari bab 1 sampai bab 3. Jadi nggak benar-benar nulis ulang. Begitu. Oke. Jadi saya bicara terus nih. Saya sebenarnya pengen dengerin dari teman-teman nih. Oke, ada lagi nggak yang masih bingung? Saya Oke, gimana Tiar? masih bingung arah penelitiannya sih Pak. Oke, kenapa masih bingung? Soalnya apa ya, kan rata-rata operasi itu, setahu saya yang operasi itu kualitatif. Hah? Apa? Kualitatif? Iya, Operasi kualitatif. Oke. Gimana Pak Lutfi? Saya off cam ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, jadi itu kemarin memang ada kebingungan dari teman-teman yang, saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau yang operasi, yang sama saya sih memang kebingungannya itu adalah kualitatif dan kuantitatif, karena operasi itu kan hitungan gitu ya, maka Ya. mindsetnya adalah langsung kepada kuantitatif gitu ya, semuanya kuantitatif. Cuman kemarin sempat ngobrol sama Bu Linda dan beberapa dosen adbis yang lain itu, memang untuk operasi dikatakan lebih cocok pada kualitatif gitu, karena kuantitatif itu mereka kan biasanya lebih kepada korelasi gitu ya, kemudian juga kayak misalnya judulnya tuh pengaruh variabel A terhadap B, C, dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman yang paling tidak yang kemarin judulnya diajukan itu ya, yang operasi itu kemarin kan kebanyakan satu variabel sebetulnya. Jadi kayak misalnya kalau yang Tiar itu kemarin teh persediaan ya, segari ya namanya ya. iya Pak. Nah itu jadi Segari kayak banyak ya. Jadi kayak dia tuh kan melihat satu variabel aja, seperti apa sih seperti apa sih karakteristik atau seperti apa sih fenomena yang dihadapi dalam persediaannya si segari. Dan sebenarnya kalau kita lihat penelitian kualitatif itu kan sebetulnya gini ya, kualitatif dan kuantitatif sendiri kalau saya lihat masih banyak juga sebenarnya di publik itu yang mendapatkan apakah kualitatif itu benar-benar riset atau gimana gitu ya. Karena kalau teman-teman ingat di pelajaran Medlit itu kan ada kualitatif dan kuantitatif itu berangkat dari filsafat yang berbeda gitu ya. Ada positivisme dan post-positivisme gitu ya. Nah itu kan artinya sudah berangkat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi memang kalau yang kualitatif itu, kalau saya nggak salah ingat ya, sebelum pandemi itu di kelas saya pernah nerangin kayak misalnya kalau kalian ngebedah buah jeruk itu tuh dikulitin sampai habis, sampai serat-serat terdalamnya deh gitu ya. Makanya kemarin juga yang bimbingan sama saya, Pak gimana ya soal datanya, terus saya nyinggung soal oke, nyari datanya berarti harus sampai jenuh. Pak, data jenuh itu apa? Data jenuh itu adalah data yang kalian tanya kemanapun hasilnya akan sama. Kalian tanya ke siapapun
hasilnya akan sama. Jadi udah nggak ada informasi baru yang biasa didapat terkait hal tersebut. Itu datanya udah jenuh. Nah, karena yang kemarin diajukan itu adalah satu variabel, gitu ya. Nah, maka kemarin memang ini kayaknya lebih condong ke kualitatif, gitu ya, karena tadi membelah satu fenomena, satu variabel tertentu, gitu ya, secara menyeluruh, gitu, karena tidak melihat korelasinya dengan yang lain, tidak melihat dia dipengaruhi oleh faktor apa, tapi kayak melihat kondisinya seperti apa, gitu. Walaupun tetap di dalamnya ada ada proses kuantitatif, gitu ya, kayak yang IOKI misalnya, kayak TIAR itu kan banyak hitungan ya sebetulnya ya. Makanya kemarin kuantitatif ya, kuantitatif ini banyak banget hitungannya. Walaupun sebetulnya kalau saya nggak tahu kalau di Adbis sebelumnya seperti apa, tapi kalau di FEB kami sering menyebut mixed method gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi teman-teman itu ada proses kualitatif di situ. Membedah satu variabel secara spesifik itu berarti akan ada proses interview yang panjang, tadi sampai datanya jenuh dan segala macam. Tapi juga untuk bagaimana menjelaskan variabel tersebut perlu juga misalnya proses-proses kuantitatif seperti menggunakan rumus-rumus perhitungan. Nah, makanya jadinya karena ada kuali dan ada kuanti, jadilah mixed method. Nah, makanya kalau di FEB sih dulu ada yang mixed method. Nah, saya nggak tahu. Ini coba apa kata Pak Faris? Oke. Iya, makanya kalau di FEB sih mixed method. Kemarin teman-teman yang bimbingan sama saya ada yang minta skripsi saya kan itu mixed method ya tulisannya di situ. Nah, cuman kemarin kalau di sini kan harus kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, ya udah, karena itu ngobrol dengan dosen-dosen yang lebih senior juga, kemudian juga dengan dosen-dosen pembina mata kuliahnya. Kalau yang satu variabel itu ya kualitatif, Pak. Alasannya apa yang saya jelaskan tadi? Karena kalian fokus pada satu variabel itu. Itu walaupun tetap dalamnya ada proses-proses kuantitatif. Nah, proses kuantitatifnya itu jadi alat untuk membedah si variabel tadi, gitu. Kurang lebih mah begitulah. Gitu ya. Jadi proses kuantitatif tadi ya, kurang lebih jadinya sama seperti Nurung mungkin ya. Jadi memang untuk mencari si intinya itu seperti apa sih kalau kata bahasa Paulus itu dibedah sampai paling dalamnya gitu. Jadi itu adalah tools untuk membedah kalau memang si mixed method ini nggak di itu ya. Biasanya kan kalau mixed method gitu ya Paulus ya. Jadi kita identifikasi dulu ya. Nanti setelah udah tahu nih, misalkan ada outliersnya ataupun ada yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita bedah lebih dalam menggunakan si kualitatif gitu ya Pak Lutfi ya. Iya. Nah, cuman kalau gimana Pak Lutfi? Iya betul. betul, setuju. Lagi aktif ya Bun ya ini ya. Oke, jadi gitu ya kurang lebih kalau misalkan tunggu untuk TIAR, kalau saya pasti nanya dulu research question kamu itu apa? Tentang pengendalian persediaan ya Pak. Apa yang kamu ketahui dari pengendalian persediaan itu? Belum tahu Pak. Oke, berarti itu kualitatif. Kamu kan nggak tahu, tapi kamu pengen tahu pengendalian itu tadi ya. Cuman kamu nggak tahu secara spesifik tuh udah tadi kan ditanyakan. Tadi udah saya jelasin ya. Kalau kamu udah tahu topik tertentu tapi bingung secara spesifiknya apa, misalnya saya coba tunjukin lagi ya. Tapi Pak, berarti nanti di bab 3-nya tuh ditulisnya menggunakan metode kualitatif atau yang mixed method. Kalau misalkan kamu perlu mendefine lebih dalam, sebenarnya bisa di mixed method kan tadi ya seperti kata Pak Lutfi digali dulu sebenarnya dari tadi persediaan ya. Iya. Nah dari persediaan itu apa sih yang menjadi kamu tuh pengen tunggu persediaannya pengen kamu apain nih? Kamu cari persediaan itu yang optimum seperti apa? Jadi kayak biar si persediaannya itu nggak kelebihan ataupun kekurangan gitu Pak di. Oke, berarti itu optimum, titik optimum persediaan kan? Oke. Nah, itu bisa jadi kualitatif bisa. Jadi kamu kasih nyari tahu nih sebenarnya persediaan itu misalkan di kalau operasi itu jadi persediaan ketika paling banyak itu berapa, paling sedikit itu berapa, terus rata-rata berapa, misalnya ntar kamu cari tahu digali ini kira-kira kalau udah ada data itu
apa ya, kamu cari apa, kalau kayak gitu saya nggak tahu sih ya, saya kurang paham juga ya untuk yang operasi, tapi memang kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu tadi udah tahu spesifik, itu bisa jadi kuantitatif juga. Tadi udah tahu apa, enggak deh, maaf sorry, ini kualitatif. Jadi karena cuma satu dan juga nggak ada hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab akibat, misalkan kamu mau meneliti nih pengaruh dari si apa, tingkat persediaan terhadap apa, misalkan terhadap kos yang dikeluarkan pada produksi ataupun tingkat apa, bahan baku yang terbuang misalnya dan sebagainya. Kalau kayak gini kamu kualitatif, jadi kamu cari tahu aja metodenya, misalkan kamu kalau kayak gini apa ya, kalau ya FGD ya, Bisa pakai FGD, bisa FGD kan ya. interview macam-macam sih sebetulnya untuk gali informasi. Karena kan tiar itu berarti nanti perlu ngobrol dalam dulu sama manajemennya Segari. Itu terutama buat mereka-mereka yang nge-handle soal persediaannya. Jadi kayak tadi digali informasinya sampai jenuh, sampai datanya tuh jenuh. Jadi udah nggak dapat informasi baru, gitu ya. Kondisi yang mereka hadapi gitu. Nah makanya mungkin nanti walaupun misalnya nih nanti misalnya ada interview, ada FGD, kamu punya list-list pertanyaan. Nah, list-list pertanyaan itu nggak jadi tembok ya. List pertanyaan itu tuh jadi guide aja. Tapi nanti kamu harus pinter. Nah, jadi di sini nih yang harus diperhatikan banget buat teman-teman yang mungkin satu variabel, kemudian juga kualitatif. Nah, sangat penting sekali untuk pinter nangkep informasi dari dari informannya, gitu ya. Kita misalnya udah bikin nih question list, kita udah bikin nih FGD-nya mau kayak gimana. Nah, tapi nanti pada saat pelaksanaannya gitu ya, kita harus bisa nampung sebanyak mungkin informasi yang keluar dari mereka. Itu termasuk informasi-informasi yang mungkin awalnya nggak kepikiran sama kita. Ya, jadi informasinya harus digali sedalam mungkin sampai tadi jenuh dan udah nggak ada informasi lain yang bisa dikasih sama mereka. Nah, baru kita bisa coba lihat fenomenanya kayak gimana. Masalah yang mereka hadapi apa, gitu ya. Nah, baru nanti approach-nya itu mau pakai apa, gitu ya. Kayak gitu tuh, Tiar. Nah, gitu. Bagus sekali ya. Jadi diidentifikasi dulu main problem dari operasinya apa ya, Pak Lutfi ya. Baru ntar di approach menggunakan apa yang mungkin lebih cocok ya ketika udah diketahui. Betul. Bisa baik itu kualitatif atau kuantitatif, Pak Lutfi ya. Betul. Tapi kemarin kalau Tiar mah kalau nggak salah udah ngobrol sama Segari kan ya? Ada katanya ada orang dalam, Pak. Oh, udah ada orang dalam ya. Udah tuh kalau ada orang dalam. Enggak, tapi gitu ya. Kalau udah ada kenalan lebih enak ya, Pak Lutfi. Jadi at least setidaknya bisa menyentuh tadi si at least sampai supervisor dan manajer lah ya. Betul. Bisa diskusi tadi FGD sampai jenuh dan sebenarnya tahu gitu main problem dari Segari dalam ranah operasi itu apa. Jadi itu jadi kualitatif ya, menggali ya sampai jenuh ya. Iya. Nah, karena kan banyak yang nggak tahu juga masalahnya apa gitu ya, fenomenanya apa. Justru itu kualitatif gitu karena nggak punya research question, nggak ada hipotesis gitu. Jadi kayak melihat ini tuh ada fenomena ini, ya tadi digali itu. Di situ susahnya sebetulnya. Jadi tahu research question setelah menggali lebih dulu ya. Iya, jadi makanya yang kualitatif itu kan peneliti adalah instrumen penelitian. Makanya itu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat yang mau ngambil kualitatif, pastikan teman-teman itu mempunyai kemampuan untuk menggali informasi lebih dalam sehingga yang didapatkan informasi itu bukan yang sifatnya normatif. Maksudnya ya itu semua orang udah tahu gitu. Itu adalah satu yang ingin kita dengar, bukan satu yang sebenarnya harusnya kita dengar dari konteks penelitian ya. Jadi kayak misalkan orang milih Gojek sama Grab promo, ya itu mah orang-orang juga tahu cuma promo, tapi kan sebenarnya mungkin ada deep down itu ada alasan yang khusus gitu misalkan. Kan ternyata saya tuh nasionalis banget jadi saya milih Gojek misalkan. Tapi kan itu kan nggak di-spell di awal ya, jadi biasanya kita gali di akhir-akhir gitu. Oke, siap Pak Lutfi, katanya hatur nuhun. Bapak ingin bertanya. Oke, silakan Dominika. Lagi latihan podcast nih.
Ya, silakan Dominika. Waktu udah tepat untuk Iya, silakan. baik Pak. Terima kasih. Mau nyambung yang penjelasannya Pak Lutfi tadi Pak. Kan saya sama Tiar tuh mungkin ya hampir sama ya persediaan juga Pak. Saya kan operasi gitu. Nah, kalau mungkin kayak memahami penjelasan dari Pak Faris dan Pak Lutfi tadi, kalau yang kualitatif itu kan ya satu variabel yang tadi Pak. Namun kan dalam proses ada proses kuantitatifnya yang menjadi alat untuk membedah variabel. Nah, saya tuh masih bingung Pak untuk menentukan kan pasti pakai metode itu ya Pak. Nah, untuk menentukan misal Pak untuk mengambil datanya itu mulai dari bulan berapa sampai berapa atau tahun berapa sampai tahun berapa itu gimana ya Pak kalau untuk yang kualitatif tapi prosesnya pakai perhitungan kuantitatif kayak gitu Pak. Kalian itu ada di satu perusahaan kan? Beda Pak. Oh, beda perusahaan. Kalau satu perusahaan jadi menarik. Kalau di satu perusahaan nih menarik, yang satu ya udah ambil dari segi kuantitatif atau kualitatifnya gitu. Jadi mix method yang dibagi jadi dua. Jadi yang satunya jadi secara keseluruhan dalam mix method, tapi yang satu ngambil bagian kualitatifnya, jadi mengidentifikasi kuali atau kuanti dulu yang mengidentifikasi real problemnya apa, terus misalkan dikuantifikasikan dengan angkanya. Misalkan kalau mau tadi digali dulu sampai jenuh kualitatifnya prosesnya oleh Tiar misalkan. Terus ketika udah tergali dihitung oleh yang selanjutnya si bagian kuantinya misalkan. Jadi si hasil kualitatif itu dikuantikan gitu. Itu kalau sama ternyata beda ya. Kalau kayak gitu untuk waktu sih jadi kamu pengen nanya waktu ideal untuk mengumpulkan data gitu ya? Iya Pak, kan mungkin pasti ada kayak riwayat mungkin biaya buat pembelian si bahan bakunya itu, terus riwayat biaya penyimpanan dan yang lainnya kayak gitu Pak. Nah, ngambil datanya itu tuh data historisnya itu dari bulan berapa atau dari tahun berapa gitu, saya masih belum paham sih Pak. Oh, time frame, berarti time frame pengambilan data ya? Oh iya, itu Pak mungkin. Ya, itu time frame ya namanya. Jadi jangka waktu kalian data yang diambil itu data yang telah keluar berapa lama, misalkan dari tahun 2019 sampai 2020. Kalau di keuangan mungkin kayak gitu ya, maksudnya ya, si time frame-nya ya. Oke, Mangga, kalau sih mungkin lebih proper untuk memberikan penjelasannya. Ya, kuantitatif ya ini namanya kuantitatifnya berarti. Sebetulnya gini, berarti kan maksudnya datanya tuh 5 tahun kah, 10 tahun kah gitu ya, maksudnya kan. Itu tergantung metodenya gitu ya. Kayak misalnya teman-teman ini sih ngambil ROB nggak? ROB Iya, lagi Pak. ngambil ROB kan? Nah, coba masih inget nggak? Pak Dian tuh di kelas pernah nyinggung loh ROB. Itu kemarin ada kalau Monte Carlo itu dia berapa tahun datanya. Gitu Monte Carlo nggak bisa pakai data bulanan. Misalnya dia harus yang lebih panjang 5 tahun. Nah, jadi berapa tahun Pak? Tergantung nanti metode analisis datanya itu pakai metode apa. Gitu. Itu dilihat lagi. Kalau mencari jangka waktu itu mah sebetulnya gampang kalau kalian mau rajin baca gitu misalnya pakai Monte Carlo, ya udah kalian kalau masukin Monte Carlo tuh di internet nanti keluar tuh banyak contoh-contohnya, dia harus pakai datanya tuh jangka waktunya minimal berapa lama gitu. Karena itu kembali kepada kebutuhan analisis datanya. Jadi beda-beda, nanti pasti beda-beda nih tiap orang nanti ada yang pakai cuma 5 tahun, mungkin ada yang pakai cuma setahun, ada yang pakai sampai 10 tahun, nanti kembali, nanti kan metodenya beda-beda gitu. Gitu ya. Nah, terus Statbis juga tuh, Statbis sama Bu Linda ya, kalau nggak salah ya, Statbis. Nanti minta dibahas aja ya sama yang bersangkutan ya, Domi sama Tiar, untuk bagaimana menentukan time frame-nya dan juga nanti pengolahan datanya seperti apa. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut ya, karena sekarang kita masih perkenalan dulu nih. Ternyata masih cukup ya, banyak yang bisa dibahas nih. Oke gitu, Domi ya, udah terbaiknya. Jadi coba dilengkapi lagi literaturnya dan coba dibaca ulang tadi ya, ROB mungkin ada yang terlewat. Jadi tahu kalau yang untuk kamu di mana? Bukan Segari ya? Bukan Pak, saya di Hotel Arnawa, Pangandaran. Oh, di Pangandaran. Oke. Oh, orang Pangandaran? Enggak Pak,
Tapi lokusnya di Pangandaran, Pak. Tapi udah oke, tempatnya udah oke. Sudah, Pak. Oke, sip. Kalau gitu nanti bisa segera udah diurusin surat-suratnya. Udah, Pak, kemarin. Oke, sip. Good. Pas di Kalau gitu, Pangandaran paham. juga. Sip, udah dapat. Jadi gitu ya. Coba dibaca lagi kira-kira karena Arnawa juga udah cukup lama ya. Jadi harusnya data ketersediaan setelah 5 tahun pun udah ada gitu. Jadi silakan nanti approach-nya mau pakai teori yang mana. Tinggal dijustifikasikan di papernya. Kamu udah metodenya sehingga nanti data yang belakang misalkan tadi kata Pak Lutfi sampai dengan data 5 tahun. Atau ada tuh yang cuma tahun biar lebih sedikit kan ya. Ada siapa sih yang mengatakan seperti itu gitu. Tinggal ditambahin. Oke. Itu Domi. Pak mau bertanya lagi? Oke, siap. Silakan Hendra. Itu ya Domi, terima kasih. Ini Pak, tadi berkaitan dengan yang dijelaskan sama Pak Lutfi juga tentang pengukuran di metode kualitatif kan ada juga yang memang menggunakan perhitungan. Nah, kalau yang saya kan Pak, yang tadi itu kan awalnya mau menggunakan mixed method ya Pak. Dimana awalnya tuh saya mengukur satu variabel dengan metode kuantitatif. Setelah itu hasilnya saya akan teliti lebih dalam lagi dengan menggunakan metode kualitatif untuk ke variabel yang keduanya kayak gitu. Nah, itu Pak, apakah saya memang bisa nggak sih kira-kira seperti yang tadi Pak Lutfi bilang bahwa cukup menggunakan kualitatif aja, tapi memang prosesnya itu ada perhitungan juga, atau memang harus menggunakan mixed method aja gitu Pak? Karena sebenarnya untuk yang mixed method saya takutnya masih bingung juga gitu Pak, soalnya ya masih belajar baca-baca lagi. Ya aduh, Lutfinya udah pergi lagi. Oke, jadi untuk tadi sebenarnya dilihat tingkat urgensinya ya. Kalau memang dua-duanya harus dilakukan, ya nggak apa-apa sebenarnya mixed method juga gitu. Diaku sebagai mixed method. Atau tadi ya, kamu mau ngambil salah satu prosesnya aja gitu. Jadi yang satu yang kuantitatif itu sebagai, misalkan kalau kamu pengen mengidentifikasi dulu si kuantitatifnya itu misalkan sebagai pretest. Jadi untuk mendapatkan sampelnya misalkan. Jadi itu dikupas tuh pakai kuantitatifnya itu bisa kamu jelaskan prosesnya aja. Jadi ini prosesnya yang dilakukan untuk melakukan pretestnya adalah seperti ini. Jadi proses kuantitatifnya adalah pretest menggunakan apa, terus apa yang didapat dari hasil pretestnya. Nah, masuk ke analisis kamu di kualitatifnya itu dari yang sudah dikupas. Gitu maksudnya. Kalau misalkan nggak mau dimasukin ke mixed method, kalau mau masukin mixed method ya berarti mau nggak mau harus dilaksanakan di analisisnya dari tadi kuantitatifnya seperti apa dan kualitatifnya seperti apa. Dia akan ada kesimpulan dari kedua itu apa gitu. Jadi bisa dipilih aja nanti oleh kamu ya, baiknya gimana. Kalau misalkan mau nggak tahu sih sebenarnya emang nggak boleh banget ya mixed method kalau di sini. Kalau saya belum tahu juga sih, belum diskusi. Gimana Hendra? Kayaknya sih Pak bukan nggak boleh Pak, tapi takutnya memang makin pusing aja gitu Pak kalau pakai mixed method. Iya memang pusing. Saya juga mixed method pakainya pakai S2 sih, S1 mah kuantitatif pakai regresi aja udah cukup lah. Kayaknya nggak terlalu ribet gitu. Itu bisa dipilih. Jadi kalau kamu tadi mengupas dulu, jadi diambil sisi kualitatifnya aja, ya tadi dijelaskan aja prosesnya. Bahwa untuk melakukan proses kualitatif ini sudah melakukan pre-research gitu. Jadi percobaan itu udah, jadi kayak tadi misalkan kamu biar tahu si purpose-nya apa misalkan. Udah, kamu pretest dulu, hitung dulu kira-kira orang yang itu seperti apa. Oke Pak. Gitu sih. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, ada lagi? Wah lama juga ya ternyata ya. Lumayan, hampir udah 1,5 jam. Lumayan lah. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ini masih ada yang berubah-ubah lagi nggak? Kalau judul? Oke, kayaknya udah pada forum ya, bagus. Tinggal ditingkatin kayak tadi ya. Kalau ada yang masih bingung, biasanya paling mudah itu ya. Pertama ya, literaturnya ditingkatkan. Jadi membaca materi yang sekiranya ada relate sama penelitian gitu. Kayak tadi Domi coba ya dipelajari kembali yang ROB-nya, mudah-mudahan terbantu ya. Tadi ada Monte Carlo dan sebagainya, sehingga
bisa ditambahkan nanti di di metode penelitian ya, jika itu pengumpulan datanya itu yang diutarakan oleh siapa, data yang dikumpulkan itu time frame-nya misalkan hanya 1 tahun, diperbolehkan dan sebagainya gitu. Dan juga statistik mungkin nanti kita bahas juga ya, beberapa, terutama dia banyak yang pakai apa sih analisisnya, regresi. Oke, regresi nanti bisa sama siapa nih, yang SSS tuh Bu Nurul kayaknya bisa ya. Lanjut ya kayak gitu. Nanti regresi sebenarnya saya juga pakai regresi dulu, cuma kalau saya pakainya Excel sih karena gampang, tinggal masukin data, membuat si struktur datanya sesuai, udah tinggal dilihat analisis ya, udah ada grafiknya, udah ada error testnya, testnya udah ada hasil semuanya, R-nya udah ada, si equation-nya pun udah ada, jadi gampang lah, nggak susah. Oke, mungkin masih ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ataupun bukan kelakuan ya, attitude, udah dimaafkan. Dan nanti untuk minggu depan kira-kira topik apa yang ingin kalian bahas? Ada yang topik secara khusus nggak yang ingin kalian coba kami angkat gitu? Pada bingung? Kalau kalian bingung, kami juga bingung karena Medlist itu banyak banget yang dibahas. Kalau terlalu general, kalau kalian nggak tahu, kita juga bingung nyarinya yang mana gitu. Takutnya nggak sesuai, makanya sekarang dibuka dulu, kita gali dulu sebenarnya. Ini menggali kalian itu kira-kira butuhnya apa. Makanya disampaikan secara general, ambil beberapa sampel pertanyaan dari teman-teman, kesulitan apa yang dihadapi, ternyata masih ada kesulitan, terutama kuali-kuanti. Jadi kira-kira untuk minggu depan, apa materi apa yang perlu teman-teman dapatkan? Apa nih? Yo, mahasiswanya bingung, dosennya juga bingung nih. Itu juga bingung soalnya. Mungkin ini Pak, mau diskusi dulu kali Pak sama teman-teman yang lain biar nanti mungkin besok atau ini diserahkan gitu Pak. Oke, boleh, silakan diskusi dulu ya terkait apa yang ingin kalian dapatkan. Mudah-mudahan bisa kita cover dan ada yang bisa mengcover gitu, karena takutnya kita juga nggak bisa mengcover, mungkin nggak kita takutnya malah menyesatkan gitu. Kalau yang bisa kita cover kan kita cover, kalau nggak kita cover mungkin kita cari alternatif dari judulnya gitu, bukan judul, topik yang dibahasnya gitu ya. Takutnya malah menyesatkan kan, jadi nggak bagus ya gitu kan. Kita juga sama-sama masih belajar ya, masih terkait riset, apalagi kalau saya risetnya lebih praktis ya, saya bukan risetnya bukan riset akademis ya, makanya kalau di akademis kayaknya Bu Nurul, Bu Linda, Bu Sari sama Pak Lutfi itu lebih jago lah gitu ya. Jadi mangga teman-teman diskusi, nanti mudah-mudahan dikomunikasikan setelah oke, kalau bisa kita cover kan kita cover di pertemuan minggu depan gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan atensinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu memberikan gambaran kepada teman-teman. Harapan saya gitu ya, semester ini mudah-mudahan setidaknya udah di 50% ya yang SUP, dan yang lainnya tuh menyusul di semester depan. Dan semua 2018 itu banyak yang lulus cepat dan juga maksimal 4 tahun gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.